Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun wal hadirat, pemirsa dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga semoga tercurahkan kepada segenap keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Pemirsa dimanapun anda berada, kembali kita atas izin Allah mengkaji kitab ini, membedah kitab ini, kitab Al-Jami' Talkhis Al-Jami' Al-Am fi Fiqh Siyam, ringkasan panduan lengkap fikih puasa bulan Ramadan yang alhamdulillah saya ringkas dan saya terjemahkan dari kitab aslinya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Halawa hafizahullah ta'ala, salah satu ulama di negeri Kinanah, yaitu negeri Mesir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dan memberikan manfaatnya dari ilmu-ilmunya yang semoga berguna pada bagi umat Islam di seluruh dunia. Allahumma amin. Ayuhal hadirun wal hadirat, insyaallah halaqah kali ini kita akan bahas tentang definisi puasa. Itu ada dua, ada secara bahasa dan secara istilah. Adapun kesempatan kali ini kita hanya membahas secara bahasa saja dan nama lain dari bulan Ramadan. Definisi puasa. Puasa itu diambil dari kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu soma, yasumu, sauman atau siyaman, yang artinya adalah berpuasa. Bisa saum, bisa juga siyam. Bahasa Arabnya puasa, bisa saum, bisa juga siyam. Secara bahasa ini memiliki paling tidak 3 arti. Yang pertama, menahan diri dari melakukan suatu hal dan meninggalkannya. Nah, maka perbuatan itu disebut dengan saum. Dia telah saum, dia sedang siyam atau dia sedang berpuasa. Menahan diri dari melakukan suatu apapun dan meninggalkannya, itu adalah puasa secara bahasa. Adapun yang kedua, secara bahasa artinya adalah meninggalkan makan dan minum. Itu pun arti dari berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan berbicara. Tidak ingin berbicara kepada orang-orang, maka itu pun disebut dengan berpuasa. Sebagaimana yang poin 3 ini Allah firmankan dalam surat Maryam ayat 26 ketika menceritakan tentang kisah ibunda Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakuli washrabi wa qarri 'aina, fa imma tariyanna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma." Inni nadhartu lirrahmani sawma. Katakanlah, aku telah bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk melakukan saum. Falan ukallimal yawma insiya. Maka aku tidak akan berbicara kepada satu orang pun hari ini. Nah, sehingga saum di sini diartikan tidak ingin berbicara kepada orang-orang gitu. Nah, maka secara bahasa arti saum atau siam atau itu puasa dalam bahasa kita seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Adapun nama lain bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena Al-Quran dalam surat Al-Baqarah menegaskan hal ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran di dalamnya gitu. Sehingga ibadah kita harus berputar di Al-Quran juga gitu. Jadi Ramadan itu disebut dengan bulan Quran, maka amalan kita di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Qiyam, bulan Qiyam, artinya salat malam hari, Qiyamul Lail, tahajud dan lain sebagainya, salat witir. Itu dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyam, salat di malam hari, entah itu tarawih, witir, salat malam dan lain sebagainya, penuh keimanan dan penuh berharap pahala Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Sehingga malam Ramadan ini harus kita isi dengan ibadah-ibadah di malam hari gitu. Ibadah-ibadah di malam hari, ada salat tarawih, salat witir, salat qiyamul lail jika hendak, jika mampu dan lain sebagainya. Kemudian bulan Ramadan pun
juga disebut dengan syahrun karim, syahrul karam, bulannya dermawan. Ini diambil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan Rasul itu jika sudah masuk bulan Ramadan, beliau itu seperti angin, seperti tiupan angin dalam memberi makanan, memberi apapun kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum muslimin. Artinya Rasul itu beliau itu dermawan, di bulan-bulan lainnya pun dermawan, itu mudah memberi. Tapi jika datang bulan Ramadan, Rasul itu lebih dermawan lagi, kata Siti Aisyah, seperti angin yang luar biasa. Nah, maka isilah Ramadan kita dengan banyak memberi, karena bulan Ramadan adalah bulan karam, bulannya para dermawan, bulan dermawan. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan juga disebut dengan bulan berdoa. Karena dalam Al-Quran Karim, ketika Allah berfirman tentang ayat-ayat puasa Ramadan, ternyata di tengah-tengahnya itu Allah selipkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Gitu. Jika hambaku meminta kepadaku, maka ketahuilah, berdoa kepadaku, maka ketahuilah bahwasanya aku ini sangatlah dekat dengannya. Aku akan mengabulkan doanya dengan syarat falyu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaknya dia taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin taat kepada Allah, kemudian orang yang semakin beriman kepada Allah, maka doanya itu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita ingin doa kita dikabulkan, lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian kita berdoa, sampaikan hajat kita itu apa ya Allah, insya Allah Allah akan mengabulkannya, khususnya di bulan Ramadan ini. Khususnya di bulan Ramadan. Jangan lupa, bulan Ramadan ini bulan doa, sehingga banyaklah berdoa. Bulan Ramadan adalah bulannya ibadah, sehingga perbanyaklah ibadah. Sehingga di Ramadan yang harus banyak kita lakukan, pertama, banyak menahan mulut, seperti arti bahasa, secara bahasa bulan Ramadan itu artinya menahan berbicara, maka kita pun harus demikian. Tahan ucapan kita dari ghibah, dari membicarakan orang lain, dari meremehkan orang lain, gitu. Dari mengadu domba, membicarakan kenikmatan orang lain, sehingga timbullah hasad, dengki pada orang lain. Nah, itu jaga mulut, isilah dengan zikir. Sebagaimana arti bahasanya puasa adalah menahan dari berbicara, menahan dari makan dan minum. Gitu. Isilah bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim, dengan sholat di malam hari, qiyam, baik ibadah di malam hari maupun ibadah di siang hari. Kemudian isilah dengan berbanyak bersedekah, itu karena Rasulullah SAW demikian. Kemudian isilah dengan doa-doa, dan tahan mulut dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.